Karena Yesus, kita bisa ada seperti kita ada saat ini. Oleh sebab itu, kalau kita mau hidup untuk menyenangkan Tuhan, amin. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau, itu kerinduan kami Bapa. Kita mau naikkan satu pujian, Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan kerinduan kami Tuhan, untuk kami hidup menyenangkan Engkau. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yes God, aku mau menyenangkan Engkau Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Kau yang mau bentuk hati setiap kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Yes God, kami mau berikan semuanya untuk Engkau Tuhan. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita mau katakan kerinduan hati kita. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini rindu kami Tuhan, untuk kami hidup menyenangkan Engkau Bapa.
Bapak, pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Bapak. Tuhan, kiranya Engkau yang urapi setiap kami Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak, urapi dia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini dan kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan buat segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan sepanjang minggu yang sudah kita lewati Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar mengenai sajian yang paling lezat. Tentu bukan capcay, tentu bukan puyung hai atau hei yang lainnya ya. Tapi pada pagi hari ini kita coba lihat di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 3. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, Yesaya ini memulai kenabiannya itu pada tahun 740 sebelum Masehi. Jadi Yesaya ini adalah orang yang penuh dengan kegeraman sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Kitab ini berisi nubuat runtuhnya bangsa Israel dan kemerosotan moral bangsa Yehuda. Jadi ada dua, yang utara adalah Israel, yang selatan adalah Yehuda. Ya. Dan ini adalah diperingati, memberikan peringatan-peringatan terus Yesaya ini kepada kedua bangsa ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Yesaya ini tidak henti-hentinya selama 50 tahun lebih memberikan peringatan-peringatan yang penuh dengan resiko. Jadi kalau kita membaca tadi di dalam ayat 1, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini adalah seruan dari Tuhan yang dibacakan ulang, yang disampaikan ulang oleh Yesaya. Mengapa? Karena kemerosotan moral. Umat Tuhan sudah meninggalkan Allah. Resikonya cukup besar Bapak Ibu. Bukan seperti saya. Saya memberikan peringatan-peringatan, saya memberikan seruan-seruan yang terus-menerus kepada Bapak Ibu. Terlebih lagi kepada mereka yang mulai undur dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya, tapi saya terus memberikan peringatan-peringatan itu. Dan saya sangat yakin nggak ada resiko bagi saya yang terlalu berat. Berbeda dengan Yesaya. Yesaya berhadapan dengan orang-orang yang melupakan Tuhan, orang-orang yang keras. Kisah hidup Yesaya berakhir di
pemotongan gergaji. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-37, mungkin tolong dibaca. Ibrani 11 ayat yang ke-37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dibunuh oleh seorang raja yang bernama Raja Manase. Ya, pada tahun 687. Karena menubuatkan bahwa bangsa Israel runtuh. Jadi ini terjadi sebelum bangsa Israel, bangsa Yehuda, ya Bapak Ibu ya, terutama bangsa Yehuda ya, itu dibuang. Akan mengalami penindasan yang sangat begitu kejam. Sebelum hal itu terjadi, maka Yesaya mengulang perkataan Tuhan. Ayo, hei semua orang yang haus. Jadi bukan seperti ya membaca tadi ya. Ini kegeraman. Di depan mata Yesaya ini melihat bahwa bangsa ini sudah begitu jauh dari Tuhan. Kemudian Yesaya mencoba menarik kembali orang-orang itu untuk kembali kepada Tuhan. Dan dikatakan semua orang yang haus, artinya begini Bapak Ibu, dia tidak peduli kepada orang yang bebal, hanya kepada mereka yang memiliki kehausan. Tolong dicatat ya, bagi mereka yang malas, nyun sewu saja. Saya pun juga tidak terlalu peduli. Kita sudah dewasa Bapak Ibu. Kok nggak datang ke gereja, kok nggak dibesuk-besuk? Enggak, kecuali kalau sakit. Kecuali kalau saya mendengar sesuatu hal yang terjadi pada orang itu yang memang harus saya ke sana. Tapi kalau pola pikirnya, aku nggak ke gereja kenapa? Tersinggung. Mungkin dengar firman Tuhan kemudian tersinggung. Marilah dan minumlah, khusus untuk orang yang memiliki kehausan. Sama seperti Yesaya demikian. Ayo, yang punya kehausan untuk datang kembali kepada Tuhan, kembali. Marilah dan makanlah, ini khusus mereka yang tidak punya uang. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Hei orang yang tidak mempunyai uang, mari terima gandum gratis. Kita tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk kolekte, untuk segala macam Bapak Ibu ya. Jika tidak ada berdoa untuk Tuhan, Tuhan tolong, lain kesempatan saya bisa memberi. Jika tidak, tak perlu Bapak Ibu memaksakan hal itu dan menjadi halangan untuk datang kepada Tuhan. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, gratis. Saya nggak bisa perpuluhan Pak, nggak apa-apa. Ya, lain waktu akan saya sampaikan ini. Mungkin di Instagram sudah saya desain mengenai perpuluhan, supaya Bapak Ibu betul-betul memahami. Saya bukan pendeta yang apa ya, materialistis, enggak. Bukan Bapak Ibu. Tapi ini bentuk ketaatan supaya orang itu tidak hidup di dalam kebebalan. Jadi ini seruan kepada orang-orang yang masih punya hati, yang masih menyala, yang kemudian nyaris padam hatinya dan kemudian disentak kembali oleh Yesaya supaya bangkit. Tapi bagi mereka yang memiliki free will yang salah, kebebasan yang Tuhan berikan dan
lakukan dengan cara yang salah. Tuhan Yesus pun juga tidak peduli kepada orang muda yang datang kepada Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Seorang pemuda datang, orang pemuda kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, bagaimana caranya supaya saya dapat hidup kekal?" Apa yang tertulis dalam kitab? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah, hormatilah dan seterusnya hukum Taurat. Dan pemuda itu kemudian berkata, "Semua sudah kulakukan." Dan Tuhan kemudian berkata, "Tinggal satu lagi. Jual seluruh hartamu," maksudnya begini, jual seluruh hartamu yang mengikat engkau, dan ikutlah aku. Maka pemuda itu kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menarik pemuda itu, "Tunggu dulu." Dia biarkan pergi. Hari-hari ke depan tidak baik Bapak Ibu. Ya, saya punya jemaat yang tinggal di luar negeri, yang ada di Belanda, yang ada di, dan puji nama Tuhan beberapa waktu yang lalu dia chatting dengan saya dan katakan, "Luar biasa ini Pak Pendeta. Inflasi di Eropa sangat tinggi Bapak Ibu. Bahkan Amerika sendiri sekarang sudah luar biasa ini. Amerika inflasinya cukup tinggi. Indonesia inflasinya sekitar 4,5. Arti inflasi itu kan kenaikan harga ya. Kenaikan harga yang dulu misalkan saya beli dengan harga 1.000, ternyata sekarang harganya 1.400. Itu inflasinya di situ semua dihitung, dan itu harga bahan-bahan pokok, terutama bahan-bahan pokok yang menentukan inflasi. Indonesia 4,5. Di sana sudah berlipat. Bahkan ada yang hitungannya itu 1 digit, itu di bawah 10 ya, 1 digit. Sudah ada yang di 2 digit Bapak Ibu. Kemudian saya ketika mengetahui hal itu teringat akan penglihatan dari Daniel, mimpi Nebukadnezar itu. Ya, tentang patung Nebukadnezar. Ya, ada 10 jari itu ya. Dan kemudian itu berbicara tentang kekuatan dunia saat ini yang kemudian rontok. Rusia perang dengan Ukraina ini sudah menghabiskan dana yang cukup besar. Dan Rusia sudah kehabisan senjata ini. Orang Indonesia kan sangat benci kepada Ukraina. Kenapa? Ada beberapa hal ya. Satu, presidennya punya darah Yahudi. Wah, kalau sudah berbicara gitu udah mau bener apapun juga salah aja pokoknya orang Indonesia. Begitu. Saya melihat ini negara nggak bisa dikalahkan ini ya. Ukraina ini. Walaupun hancur lebur loh, Pak Jokowi datang ke sana sampai ngelihat puing-puing, tapi belum menyerah. Dan dampaknya itu kepada global dunia ini Bapak Ibu. Jadi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ke depan hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang cukup berat. Kepada siapa kita menaruh harapan ini? Sama seperti Yesaya, demikian juga dengan saya pada pagi hari ini. Ayo, hai semua orang yang masih memiliki kehausan. Semua orang yang haus, mari dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maksudnya Tuhan, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ini. Jadi marilah dan minumlah. Ini khusus kepada mereka yang haus. Bagian pertama. Bagi yang merasa butuh air minum, bagi yang merasa butuh kelegahan.
Sebab kekayaan tidak bisa menjamin seseorang untuk mengalami kepuasan batin, Bapak Ibu. Tetapi bisa saja haus, kering, sekalipun berada dalam kelimpahan. Jadi marilah orang yang haus itu bukan hanya orang yang tidak punya apa-apa, tapi orang yang pada zamannya Yesaya ada orang-orang yang secara materi diberkati Tuhan. Tapi kepada orang yang demikian, Yesaya lewat firman Tuhan itu berkata, mari ayo semua yang haus. Kekayaan tidak akan bisa memuaskan batin. Saya coba cari beberapa contoh ya. Ini orang-orang kaya semua Bapak Ibu yang saya tulis, dan masih banyak ratusan orang kaya yang mengalami depresi, yang mengalami keputusasaan. Kata kuncinya satu, tidak ada Tuhan di dalam kekayaan mereka. Pratyusha Banerjee, ini artis India. Lagi ngetop-ngetopnya dia. Justru stres karena dia oleh keluarganya dianggap sebagai mesin penghasil uang. Terus kerja, terus kerja, terus kerja, terus kerja. Sampai kehilangan kebahagiaannya sendiri dalam kelimpahan mereka. Akibatnya apa? Bunuh diri. Ya, ini kemudian juga ada Amy Winehouse, penyanyi Inggris yang terkenal. Stres juga dia. Apa saja dia punya. Akhirnya dia overdosis, mabuk-mabukan, dan kemudian ditemukan di kamarnya itu sudah menjadi mayat. Adolf Merkel, ini orang Jerman, tercatat sebagai orang terkaya nomor 94. Setelah dia 95 saya. Ya, cuma nggak dicatat. Iya. Akhirnya menabrakkan diri dia. Di kereta, dia pakai mobil, dia tunggu kereta lewat dan kemudian dia tabrakkan. Hancur. Tuhan bukan ban serep Bapak Ibu. Tuhan bukan cadangan, pemain cadangan yang bukan. Tapi dia adalah pemeran utama yang tidak pernah mengenal waktu. Kalau ban serep kan sekali-sekali kita tidak pakai. Pada saat butuh kita pakai. Begitu pula dengan pemain cadangan, menggantikan pemain utama yang sedang keletihan atau sedang luka, kemudian digantikan. Tuhan bukan demikian. Dia Allah yang sejak semula menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega, adalah gambaran yang sangat sederhana yang bisa diterima oleh orang Yunani pada saat itu. Karena itu adalah abjad A, B, C, D, E. Orang Yunani kan Alfa dan kemudian yang terakhir Omega. Sebelum Alfa tidak ada. Setelah Omega tidak ada huruf lagi. Artinya aku ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah pemeran utama dalam hidup kita. Jika kita mengaku kepada Dia, aku berserah kepada Engkau, bukan berarti kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan untuk Tuhan bertindak. Ini kan banyak orang yang salah ya. Kita berserah itu kita menyerahkan kepada Tuhan, kemudian Tuhan bertindak. Tidak. Tuhan mau kita yang bertindak, tapi Tuhan ada dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kita enggak kering. Istri saya tahu ini. Bagaimana saya bergumul untuk setiap firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Bukan 1-2 hari Bapak Ibu. Maaf ya kalau saya katakannya.
Sampai saya blooding, Bapak. Kapan itu? Karena terlalu lama saya di laptop. Kadang-kadang 1 jam, 2 jam gitu ya. Saya harus kemudian meninggalkan. Saya harus jalan-jalan dulu. Apa gitu ya. Tuhan, buka Tuhan. Saya enggak berkata Tuhan, engkau Tuhan tuntun. Enggak, Tuhan urapi pikiran saya. Dengan pikiran saya berpikir. Tapi dalam hati saya, dalam hidup saya ada Tuhan. Itu berserah. Sampai saya keluar itu, blooding Bapak Ibu. Saya katakan ke istri saya diam sejenak, saya istirahat. Karena kehausan. Orang bisa kering, orang bisa mengalami depresi, orang bisa mengalami hidup yang hampa, sekalipun dia ada di dalam kelimpahan. Tapi apalah artinya kelimpahan jika di dalamnya tidak ada Tuhan? Lebih baik tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan Yesus ada di sana. Pasti ada damai sejahtera, pasti ada ucapan syukur, dan pasti dia berkata, aku hidup dalam kelimpahan. Seruan ini hanya untuk mereka yang mau diajak untuk menikmati sajian yang paling lezat. Marilah itu adalah ajakan untuk masuk ke dalam sajian, yaitu minum dan makan. Ya ini Bapak Ibu. Apa itu? Ketika Tuhan berkata kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel dan sekarang kepada kita semua, marilah hai semua orang yang haus dan marilah minum serta makan. Ini ajakan Tuhan. Dan itu adalah anugerah Tuhan ketika Tuhan mengundang orang-orang yang tengah dalam keadaan hidup melenceng dari Tuhan dan sekarang ditegur oleh Tuhan untuk balik. Supaya menikmati, supaya tidak ada kehausan dan supaya tidak ada kelaparan, maka disebutkan di situ makan dan minum. Tuhan yang sediakan. Ini anugerah Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, kita sedang merespon tawaran Tuhan. Aku datang kepada Engkau Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasakan, aduh ini anugerah Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, kita boleh menikmati, ini kan sajian yang paling lezat sebenarnya Bapak Ibu. Dengarkanlah, tadi firman Tuhan, sajian yang paling lezat itu apa? Dengarkanlah. Kecuali kalau hati kita tidak punya rasa haus, kecuali hati kita tidak punya rasa lapar kepada Tuhan. Di dalam Matius 5 itu dikatakan, berbahagialah orang yang haus, berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Kita datang dengan kehausan, kita datang dengan lapar, aku pengen. Hari ini aku mau makan sajian yang paling lezat. Saat kita mulai jauh dari Tuhan, Tuhan begitu sayang. Tuhan tidak biarkan orang yang jauh itu tanpa peringatan Tuhan. Sedikit pun saya tidak punya niat untuk menyinggung salah satu orang gitu ya. Wah, tak bidik aja orang, tak tembak dengan enggak Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau ada orang yang kena, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena hari itu orang itu mengalami anugerah Tuhan. Saat kita datang, kita merasakan luar biasa ini. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah dan minumlah. Ini khusus untuk yang tadi saya katakan untuk orang yang haus ya. Jadi sekalipun kita berada di dalam keputusasaan Bapak Ibu ya, mungkin seperti Rasul Paulus kan dikatakan. Rasul Paulus itu mengatakan bahwa aku nyaris, aku diempaskan tapi aku tidak merasa sendiri. 2 Korintus 4 itu ya. Aku nyaris putus asa tapi tidak kehabisan akal. Seperti bulu yang mau patah, tapi Tuhan tidak biarkan bulu itu patah. Tuhan akan tegakkan. Kenapa? Karena di dalamnya orang itu masih ada rasa kehausan walaupun itu sangat sedikit. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang menangis gitu ya. Kenapa ini Tuhan? Atau sedang dalam keputusasaan. Atau sedang dalam keadaan yang beban yang sangat berat. Jangan biarkan itu kering. Tapi miliki hati Tuhan, aku mau bangkit kembali. Aku mau Tuhan. Orang yang demikian adalah orang yang punya rasa haus kepada Tuhan. Sekalipun dia berada dalam keadaan yang tertekan. Sama seperti Yesaya. Dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Yesaya nyaris putus asa. Seruan itu Yesaya katakan, ini bukan dalam keadaan seperti, ayo ya enggak. Tapi dengan hati Yesaya yang seperti nyaris putus asa itu. Ayo. Mungkin dalam bentuk tangis juga Bapak Ibu. Tidak seperti Yeremia. Yeremia itu nabi ratapan yang memang melankolis ya jiwanya ya. Nangis. Dan akhirnya dia pun juga mati dalam keadaan yang sangat tragis gitu. Dalam pengertian dilempari batu dan lain sebagainya. Kalau Yesaya ini kemudian digergaji Bapak Ibu. Raja Manase marah dan kemudian digergaji Yesaya. Resiko. Tapi Yesaya berkata di dalam ayat yang pertama dari Yesaya 55, ayo hai semua orang yang haus dan marilah dan minumlah air. Supaya tidak kering jiwa kita. Supaya bangkit kembali. Ini sama dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Dan Tuhan Yesus katakan kepada wanita Samaria itu di dalam Yohanes 4 ya, beri aku minum. Wanita itu kemudian berkata, kamu Yahudi, saya Samaria. Enggak boleh, ada hubungan enggak boleh itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, beri aku minum kepada wanita Samaria itu adalah pembuka untuk percakapan berikutnya. Tolong dibaca ayat yang ke-10. Yohanes 4 ayat yang ke-10. Yohanes 4 ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu, nah ini Bapak Ibu. Tadi saya katakan anugerah Tuhan kan, kita ada saat ini anugerah Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan setiap pagi kita mengucap syukur, setiap pagi kita saat teduh. Harus ada perasa ini anugerah Tuhan. Nah sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu. Pada ayat 9 dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu disebut oleh orang Yahudi sebagai goyim, sebagai anjing gitu loh.
sebagai orang yang najis. Kenapa? Dia adalah orang Israel yang campur dengan bangsa lain, itu orang Samaria. Dan dia nggak boleh menyembah di Yerusalem, makanya dia pilih satu gunung menyembah Allah yang hidup. Jadi bukan menyembah berhala ya, orang Samaria itu menyembah Allah yang sama Allahnya dengan orang Israel. Tapi dia tidak ke Yerusalem, dia ke Gunung Gerizim. Dia menyembah di sana. Itu kiblatnya orang Samaria. Orang Israel, orang Yehuda itu kiblatnya di Yerusalem. Nah, kalau kemudian ada bangsa-bangsa lain yang kemudian dia punya kiblat sendiri, copy paste dari hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, beri aku minum. Kan tadi Tuhan Yesus berkata, beri aku minum. Kalau engkau tahu siapa yang berkata beri aku minum itu tadi, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Air hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang akan diberikan kepada perempuan Samaria yang kehausan itu adalah keselamatan. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita diberikan kepastian keselamatan oleh Tuhan. Ya, tapi keselamatan yang Tuhan berikan kepastian itu memang perlu kita perjuangkan. Tadinya itu mustahil Bapak Ibu. Mustahil kita hidup bersama-sama dengan Tuhan lagi. Dosalah yang memisah kita. Yang memisahkan kita dari kasih Allah itu dosa. Tapi dosa ini yang kemudian Tuhan bereskan. Karena kita nggak mampu. Tuhan bereskan. Nah, ketika keselamatan itu kita terima, maka perlu kita kerjakan. Ini anugerah Tuhan. Kata minum, air minum itu bahasa Yunani pineto. Ya, ternyata pineto itu berarti minum itu seperti tindakan kita makan, tindakan kita minum pada setiap hari. Jadi tindakan yang berulang-ulang. Menikmati anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan, kita kerjakan anugerah Tuhan itu dengan tindakan yang berulang-ulang. Saya sebagai hamba Tuhan melakukan tindakan berulang-ulang sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang ada di toko melakukan tindakan yang berulang-ulang, menjalankan anugerah Tuhan lewat profesi Bapak Ibu yang berulang-ulang. Demikian juga seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Ya, saya memberikan apresiasi buat ibu-ibu rumah tangga, luar biasa loh. Ya. Bagaimana kerja dari pagi, mendidik anak. Wah, luar biasa. Itu anugerah Tuhan. Jadi jangan kemudian kita berkata, capek ya. Saya juga letih Bapak Ibu, tapi saya katakan, saya bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau saya boleh melayani Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Ini berulang-ulang. Jadi air minum yang Tuhan berikan kepada perempuan itu pinetu. Berulang-ulang untuk kita minta kepada Tuhan. Sekarang coba kita lihat di bagian yang kedua. Marilah dan makanlah, hai orang yang tidak mempunyai uang. Perkataan ini terkesan orang yang tidak mempunyai uang. Kesannya demikian Bapak Ibu. Padahal ya, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Jika punya uang bukan untuk beli roti yang mengenyangkan. Jadi artinya begini, ini adalah satu ungkapan, hai orang yang tidak mempunyai uang, itu adalah ungkapan bahwa orang itu membelanjakan uang bukan untuk sesuatu yang roti, yang mengenyangkan. Artinya dia buta rohani.
tidak bisa melihat keselamatan atau karunia dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku ya, mungkin pernah terjadi dalam hidup kita. Kita merasakan ditinggal jauh dari Tuhan. Tuhan seperti enggak dengar. Tuhan sepertinya jauh meninggalkan kita. Daud mengalami hal itu. Ketika Daud terancam jiwanya, dikejar-kejar oleh orang dekat dia, yaitu Saul dan Absalom anaknya, Daud kemudian berkata kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata ini kemudian diulang oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pernah ditinggal oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus merasa Allah Bapa jauh dari dia. Bapak Ibu ya, Allah Bapa pernah meninggalkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tanggung hal itu. Ini, jadi tidak mungkin Allah Bapa meninggalkan Bapak Ibu untuk kedua kali. Karena dia sudah pernah meninggalkan anaknya. Itu adalah satu keadaan bagi Tuhan Yesus yang paling dalam hidup dia. Kenapa Tuhan Yesus berkata, rasanya mau mati ketika di Taman Getsemani. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus memberitakan kematiannya itu sampai 4 kali. Artinya dia tahu bahwa nanti dia akan diserahkan kepada ahli Taurat, kemudian dianiaya, dibunuh. Dia tahu tentang kematian itu. Kematian itu tidak membuat Tuhan Yesus takut. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan kemudian berkata, Bapa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Karena Tuhan bisa melihat pada waktu nanti dia merasa ditinggal oleh Allah Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bukan kebohongan. Dalam arti kata enggak mungkin Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Jadi betul-betul Tuhan Yesus merasakan Allah Bapa itu meninggalkan dia. Kalau Allah Bapa sudah pernah meninggalkan anaknya, maka dia tidak akan pernah lagi meninggalkan Bapak, Ibu, dan saudaraku. Amin. Jadi kalau kita merasakan, aduh seperti Tuhan jauh ya, kita sedang buta rohani yang tidak bisa melihat kasih karunia Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu. Allah meninggalkan kita sesuatu hal yang tidak mungkin. Kalau kita yang meninggalkan dia, itu kemungkinan ada. Tapi Allah yang meninggalkan kita, tidak mungkin. Jadi jangan biarkan rohani kita tidak bisa melihat bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Tadi saya katakan mungkin ada Bapak Ibu yang sekarang sedang menangis gitu ya. Bukan dalam pengertian mana ya air mata enggak ada, tapi sedih. Kesedihan, kesesakan, kesusahan, tekanan berat. Jangan biarkan rohani kita menjadi kering. Dan kemudian kita menjadi jauh dari Tuhan. Dan bukan sebagai orang yang haus akan Allah. Kalau kita haus akan Allah, haus dan lapar akan kebenaran, itu masih punya rasa aku mau datang kepada Tuhan. Jika kita diberkati Tuhan, ini ya, orang yang tidak mempunyai uang itu bukan berarti orang itu tidak punya uang. Tapi artinya ketika dia punya uang, dia belanjakan untuk yang sesuatu yang bukan roti, yang bukan mengenyangkan. 6 hari lamanya kita bekerja Bapak Ibu. Ya, saya diprotes oleh anak-anak saya. Kemarin juga berkata, dulu waktu dia kecil juga protes anak-anak saya itu. Betul Bapak Ibu. Begitu berat. Kemarin juga diprotes. Ya, anak saya berkata begini.
Karena anak saya kerja. Dari Senin sampai dengan Sabtu kadang anak saya kerja. Ketika hari Minggu dia pengen jalan-jalan dengan bapaknya, Sabtu Minggu bapaknya sibuk. Pak, kapan sih punya waktu? Ketika mereka punya waktu, saya nggak punya waktu. Sementara hari-hari saya, Bapak Ibu, ya saya sebagai hamba Tuhan ya harus bergumul dengan firman Tuhan ini. Seperti tadi saya katakan, hari Senin saya sudah menyiapkan yang sudah masuk tanggal berapa punya saya? Tanggal 31 bulan ini sudah masuk loh Bapak Ibu. Saya bukan tipe pendeta yang khotbah hari Minggu, Sabtu baru dikerjakan. Khotbah ini sudah saya masukkan sudah lama ini. Khotbah yang tanggal 31 sudah ada. Betul? Betul ya? Sudah ada itu. Jadi ketika kita punya uang, dalam arti kata punya kesempatan Bapak Ibu, punya waktu, jangan dibelanjakan dan bukan untuk roti. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Pineto itu terus menerus. Bukan pada waktu kita sedang dalam kering saja kemudian kita minum. Nah. Bukan orang yang tidak punya uang mampu beli tetapi beli sesuatu yang bukan roti tidak mengenyangkan. Artinya tidak peduli akan keselamatan jiwanya. Sajian yang paling lezat bukan hanya lezat tetapi mahal. Jadi kenapa ini gratis? Karena kita nggak bisa beli. Kenapa Tuhan katakan ayo sini gratis nggak usah bayar. Kenapa? Karena ini mahal, bukan murah. Bukan karena murah kemudian digratiskan oleh Tuhan. Enggak, karena kita nggak mampu bayar digratiskan oleh Tuhan. Sayangnya ketika kita menerima keselamatan yang sebesar itu, tidak serius kita kerjakan. Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita melihat betapa hebatnya ini ya. Sajian yang paling lezat ini. Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Luput dari apa? Dari murka Tuhan. Bagaimanakah kita enggak? Jangan merasa menjadi orang Kristen sudah terima keselamatan tanpa mengerjakan, kemudian dia merasakan selamat. Di tempat ini enggak mengajarkan demikian Bapak Ibu. Kita bisa dihajar oleh Tuhan, bahkan di dalam kebinasaan kekal, ketika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Jadi Ibrani yang dalam tanda petik ditulis ya, dalam tanda petik ditulis oleh Paulus karena tidak tahu siapa penulisnya, tapi kemungkinan Paulus begitu ya, keselamatan yang sebesar itu dia sampai tidak bisa mengungkapkan betapa besarnya keselamatan yang kita terima. Tapi ketika itu kita sia-siakan, jangan pernah berpikir aku luput dari murka Tuhan. Tidak. Bagaimanakah mungkin kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Ini adalah sajian yang paling lezat.
Dan sajian yang paling lezat ini diawali dari mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga tadi Tuhan katakan dengarlah. Yesaya 55 katakan dengarlah. Ini adalah berita Injil, yaitu kabar keselamatan yang begitu besar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, sebesar apapun kesukaran hidup kita ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Besar memberikan kekuatan kepada kita yang sedemikian besar sehingga kita kuat, kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku bisa mempersiapkan secara mandiri roti dan anggur yang akan kita makan dan minum dalam perjamuan kudus ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Saat ini Engkau mengajar kami Tuhan untuk hidup dalam kehendak-Mu Tuhan secara benar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Pada tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan. Dan sekarang kita ambil gelas kecil ini yang berisi anggur. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita letakkan di dada kita. Kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita tidak mampu menghitung kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia sangat baik. Dia sungguh baik bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang peduli kepada kita, Dia Allah yang penuh dengan kasih, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat rumah tangga dari anak-anak-Mu, baik yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini maupun ibadah online, Kau memberkati mereka Tuhan.
Engkau juga memberkati di dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau juga memberkati di dalam keluarga mereka. Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Engkau jauhkan dari segala tipu daya iblis. Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala berkat yang besar ini kami terima dengan ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam jam-jam ibadah selanjutnya. Hanya itu kerinduanku. Kita mau katakan kerinduan hati kita.